Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ian Haidir S dengan akhiran NIM 045 dari kelompok 14 Praktikum Kristalografi dan Mineralogi. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang kristal. Jadi, kristal adalah zat padat yang memiliki struktur atom, ion, atau molekul yang tersusun secara teratur dalam pola 3 dimensi yang berulang. Pola ini membentuk berbagai bentuk geometris seperti kubus, heksagonal, atau prisma yang menjadi ciri khas kristal. Kristal ini dapat terbentuk secara alami melalui proses geologi seperti pendinginan magma atau pengendapan mineral dari larutan, serta dapat dibuat secara sintesis dalam laboratorium. Contoh dari kristal alami meliputi kuarsa, intan, dan garam. Sedangkan kristal sintesis banyak digunakan dalam industri teknologi dan medis. Kristal memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri, terutama di bidang teknologi, kesehatan, dan pertambangan. Dalam teknologi, kristal seperti silikon digunakan dalam pembuatan semikonduktor untuk perangkat elektronik, sedangkan kristal cair dimanfaatkan dalam layar LCD. Dalam kesehatan, kristal kalsium fosfat berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, sementara kristal lain digunakan dalam terapi holistik. Di sektor pertambangan, kristal seperti intan bernilai tinggi dalam industri perhiasan dan alat pemotongan. Kuarsa digunakan dalam pembuatan kaca dan elektronik, serta berbagai mineral kristalin menjadi sumber logam seperti emas, tembaga, dan besi yang penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Dengan keindahan dan manfaatnya, kristal memiliki nilai yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Adapun materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai sistem kristal. Sistem kristal adalah klasifikasi struktur kristal berdasarkan susunan geometris atom, ion, ataupun molekul dalam ruang 3 dimensi. Klasifikasi ini didasarkan pada panjang sumbu, sudut antar sumbu, dan kisi kristal. Dalam kristalografi terdapat 7 sistem kristal, yaitu isometris, tetragonal, ortorombik, trigonal, heksagonal, monoklin, serta triklin. Setiap sistem memiliki ciri khasnya tersendiri, seperti panjang sumbu yang bisa saja sama, atau mungkin sudutnya ada yang bisa tegak lurus ataupun miring. Nah, untuk sistem kristal ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang industri, pertambangan, dan teknologi. Misalkan kristal kuarsa dari sistem trigonal digunakan dalam pembuatan jam tangan. Dan perangkat elektronik karena kemampuannya dalam mengatur frekuensi getaran. Sementara untuk intan dari sistem isometris memiliki tingkat kekerasan yang tinggi sehingga digunakan dalam industri perhiasan dan alat potong. Lalu untuk grafit dari sistem heksagonal dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan pensil dan pelumas. Dengan demikian, sistem kristal tidak hanya menentukan bentuk fisik mineral, tetapi juga mempengaruhi kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Dir Da Vinci dengan NIM akhir 040 dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem kristal, yaitu jenis-jenis kristal. Jenis sistem kristal pertama itu ada bernama sistem isometrik. Sistem isometrik ini dikatakan bisa dibilang juga sistem kubus karena memiliki bentuk seperti kubus jika sumbu-sumbunya dihubungkan. Sumbu A, B, dan C dari isometrik itu sisinya sama panjang dan besar sudut alfa, gamma, dan beta dari sumbu isometrik itu 90 derajat. Jadi jika sumbu-sumbu tersebut dihubungkan akan membentuk suatu kubus. Jika dilihat dari gambar ini adalah sistem kristal isometrik. Sumbunya sama panjang, jadi akan membentuk suatu bentuk seperti kubus. Baik, yang kedua itu ada sistem kristal tetragonal. Sistem kristal tetragonal itu
agak sama dengan isometrik, cuman perbedaannya itu di panjang salah satu sumbunya. Jika dirumuskan itu panjang sumbu A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Jadi panjang sumbu A-nya dan B-nya itu sama, tapi C-nya berbeda. Dan besar sudutnya semuanya tetap 90 derajat. Jadi sama dengan isometrik. Jadi karena salah satu sumbunya itu berbeda, maka otomatis bentuk yang dihasilkan itu akan membentuk suatu balok seperti ini. Dilihat C-nya ke atas ini lebih panjang, maka dan ini bagian yang tegak lurus dan horizontal itu sama, jadi akan membentuk balok seperti ini. Baik, selanjutnya ada namanya yang ketiga itu sistem ortorombik. Dari sistem ortorombik itu hampir lagi sama dengan sistem tetragonal, cuman yang berbeda ini dari sumbu A, sumbu B, dan sumbu C-nya itu semuanya tidak memiliki panjang yang sama. Jadi berbeda-beda panjangnya, tapi tetap sama besar sudutnya, yaitu 90 derajat. Jika dilihat dari sini, ini memiliki sumbu C, sumbu B, dan sumbu A memiliki panjang berbeda, jadi akan membentuk suatu prisma segi 4 yang memiliki besaran rusuk-rusuk yang berbeda. Dan ya, jadi dapat disimpulkan ini iso memiliki 3 sumbu sama, tetra 2 sumbu sama, orto tidak ada sama, dan mereka mempunyai 90 derajat sudut semuanya. Baik, terima kasih itu saja untuk materi saya akan serahkan kepada teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu heksagonal. Heksagonal merupakan sistem kristal yang memiliki 3 sumbu yang berpotongan pada 120 derajat dan satu sumbunya yaitu tegak lurus atau vertikal, dan 3 sumbu lainnya itu horizontal. Nah, jenis mineral yang terdapat di heksagonal adalah apatit dan kuarsa. Terus mineral ini itu termasuk definisi yang cenderung menghasilkan kelas prisma dan piramid heksagonal. Selanjutnya ialah trigonal. Nah, trigonal merupakan salah satu dari 7 sistem kristal yang memiliki 3 sumbu kristal dengan panjang yang sama pada bidang horizontal dan satu sumbu vertikal yang berbeda panjangnya. Meskipun sering dikaitkan dengan sistem heksagonal, namun trigonal ini memiliki simetri yang lebih rendah dan bentuk dasarnya itu berupa prisma segitiga atau rombohedral. Nah, sudut dan sumbu yang termasuk di trigonal di mana A, B, dan Y-nya itu A dan B-nya itu sama 90 derajat, namun Y tidak sama dengan 90 derajat, yang membuatnya bentuknya itu agak sedikit miring dibandingkan dengan sistem heksagonal. Nah, selanjutnya itu materi monoklin. Monoklin merupakan 3 sumbu dengan panjang yang berbeda, di mana 2 sumbunya saling tegak lurus, sedangkan sumbu ketiga miring terhadap salah satunya, yang menyebabkan terlihat miring atau condong. Mineral dalam sistem ini memiliki struktur yang tidak sepenuhnya simetris karena ditemukan tidak stabil, namun ditemukan di banyak alam. Salah satu contohnya yaitu mika yang digunakan dalam industri elektronik sebagai isolator panas, gipsum yang berperan dalam pembuatan bahan bangunan seperti papan gipsum, serta oktoklas yang sering digunakan dalam industri keramik dan kaca. Dan selanjutnya yaitu triklin. Triklin ini adalah sistem 3 sumbu berbeda panjangnya, di mana A, B, C-nya itu tidak sama dan tidak ada yang tegak lurus satu sama lain.
Hal ini membuat bentuk kristalnya tampak paling tidak beraturan dibandingkan dengan sistem kristal lainnya. Sudut antara sumbu dalam sistem triklin adalah di mana alfa, beta, dan y-nya itu tidak sama, sehingga menghasilkan bentuk prisma yang asimetris. Meskipun demikian, mineral yang termasuk dalam sistem ini memiliki banyak kegunaan. Contohnya feldspar. Mineral yang termasuk dalam sistem ini memiliki banyak digunakan dalam industri kaca serta keramik, sementara kyanit itu digunakan dalam pembuatan tahap api dan keramik khusus. Dengan karakteristik uniknya, sistem kristal triklin tetap memiliki peran penting dalam industri dan geologi. Jadi itu materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vidita Putri Aplehehi dengan akhiran NIM 031 dari kelompok 14 Praktikum Kristalografi dan juga Mineralogi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sedikit gambaran pada saat pelaksanaan praktikum acara 1 kemarin. Nah, berhubung dalam praktikum kali ini untuk kelompoknya itu terbagi atas 16 kelompok, maka pada praktikum acara 1 kemarin tentang kristalografi kita melakukan pengamatan terhadap maket-maket kristal yang telah disebarkan pada 16 stasiun yang ada, dan pada masing-masing stasiun itu memiliki 2 maket kristal yang harus kita amati dan kemudian kita deskripsikan untuk menentukan sistem kristal daripada maket kristal tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami juga telah membuat replika daripada maket kristal tersebut, dan maket kristal yang kita ambil merupakan maket kristal yang menjadi alat peraga pada stasiun 14, di mana stasiun 14 ini sendiri merupakan stasiun pertama yang kita amati dan kita deskripsikan. Nah, di sini ada 2 contoh maket kristal yang kita amati pada saat praktikum. Nah, untuk sistem kristal yang pertama, dari pengamatan secara umum dapat kita ketahui bahwa bentuk kristal ini berbentuk seperti kubus. Nah, maka dari itu, karena seperti yang kita ketahui kubus itu memiliki panjang sisi serta rusuk-rusuk yang sama, maka dapat kita amati juga bahwa sumbu-sumbu kristal yang terbentuk di sini itu memiliki ukuran yang sama. Jadi sumbu A, B, dan C itu memiliki panjang yang sama. Nah, kalau kita melakukan pengukuran, kristal ini memiliki panjang sumbu A, B, dan C karena sama semua bentuknya kubus, jadi panjangnya itu 7 cm. Nah, karena dia memiliki ukuran sumbu yang sama, tentu saja juga akan membentuk sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Nah, berdasarkan hasil pengamatan maket kristal ini dapat ditentukan bahwa sistem kristal yang dimiliki oleh maket ini merupakan sistem kristal isometrik. Nah, sistem kristal isometrik atau juga dikenal sebagai sistem kubik itu merupakan sumbu kristalografi yang digunakan dalam sistem. Nah, sistem kristal isometrik yang juga dikenal sebagai sistem kubik itu merupakan salah satu sistem kristal yang memiliki sumbu kristalografi yang panjangnya sama dan saling tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku satu sama lain. Nah, karena dia kan sudutnya siku-siku, jadi sudah sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi bahwa besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat karena dia merupakan sudut siku-siku yang terbentuk akibat dari sumbu-sumbu yang saling tegak lurus. Kemudian sistem isometrik ini juga diciri-cirikan oleh 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus dan sama panjang. Jadi sumbu A itu panjangnya sama dengan sumbu B dan juga sama dengan sumbu C. Begitu juga sudut antar sumbunya, yaitu alfanya sama dengan betanya sama dengan gamanya, yaitu terbentuk sebesar 90 derajat. Nah, pada maket yang kedua, secara umum kalau kita lihat bentuknya ini merupakan bentuk balok. Nah, apabila kita amati lebih lanjut, akan kita dapatkan kesimpulan bahwa sumbu C atau sumbu vertikal pada maket ini tentu saja itu tidak sama dengan sumbu A dan juga sumbu B, di mana sumbu C di sini atau sumbu vertikalnya itu memiliki panjang yang berbeda sendiri. Jadi sumbu C-nya itu paling panjang. Kemudian untuk sumbu B dan sumbu A-nya atau sumbu horizontal dan juga sumbu diagonalnya itu memiliki panjang yang sama.
Nah, karena dia masih dalam berbentuk sumbu-sumbunya masih saling tegak lurus, maka tentu saja juga untuk sudut-sudut yang dihasilkan akan tetap sama untuk alfa, beta, dan gamanya, yaitu membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem kristal daripada maket kedua pada stasiun 14 ini merupakan sistem kristal tetragonal. Nah, tetragonal ini sendiri merupakan salah satu sistem kristal yang memiliki 3 sumbu utama yang saling tegak lurus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada 2 sumbu horizontal yang memiliki panjang yang sama, yaitu sumbu A dan juga sumbu B. Sedangkan sumbu vertikalnya itu memiliki panjang yang berbeda dan dapat lebih pendek atau lebih panjang daripada sumbu lainnya.